Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulih Mujadaba wa Habibi Murtada wa Habibi Muqtada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami mu'alimina wa masyayikhina wa asatidatina khususan mu'allif hadal kitab nafa'anallahu ta'ala fi ulumi fid daraini thumma al-fatihata khususan muassis hadhil ma'ahid yang jabab bersyukur bin hadi jaman Allah ta'ala syambil maghfirah wa rahmah syayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah di pagi hari kita bisa bertemu, bersua, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi, yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khotimah, Allah terangi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatul Na'im. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersiap-siap kembali untuk melanjutkan ta'lim kita daripada kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharaini. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man raghiba an sunnati falaysa minni. Rawi Imam Muslim fi sahih. Ini hadis ada dua riwayat. Dalam riwayat yang lain ada kalimat an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ada secara khusus tentang nikah, orang yang tidak mau nikah. Ada secara umum orang yang membenci sunnah. Wallahu a'lamu bimuradihi. Bermula dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, falaysa minni. Pak di sini litakib, sebab dia membenci sunnahku, dia tidak termasuk golongan aku. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini perlu kita ketahui. Apa makna falaysa minni? Sampai sebegitu tegasnya, segitu kerasnya. Orang yang membenci sunnahku sampai Nabi nggak mengakui, bukan termasuk golongan aku. Jadi ini diartikan bukan makna yang bukan termasuk golongan aku,
Bukan berarti orang yang tidak mengikuti jalan atau ajaran Nabi berarti dia murtad dari Islam, bukan. Jadi jangan diartikan dia itu murtad, dia mau murtad keluar dari Islam nggak ada agama Nabi, bukan. Ini diartikan orang yang nggak mengikuti jalan berarti apa? Menegaskan betapa pentingnya sunnah Nabi. Apa sih itu sunnah? Sunnah itu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au sifat. Jadi sunnah itu apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, perbuatan, perkataan atau sifat-sifat Nabi, itu sunnah. Jadi maksud sunnah di sini adalah jalan hidup dengan berbagai macam secara keseluruhan. Kemudian diartikan lagi makna falaisa minni, maka dia bukan golonganku atau bukan bagian dari aku. Ini dapat diartikan apa? Orang yang menolak ajaran Nabi Muhammad atau sunnah-sunnah Rasul, maka tatkala dia menolak sunnah-sunnah Rasul, otomatis dia akan jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada di sini yang mengatakan man ahabba sunnati faqad ahabbani. Yang cinta kepada sunnahku, dia telah cinta kepada aku. Jadi membuktikan cinta kepada Rasul, orang itu menghidupi sunnahnya. Sebaliknya, ketika dia menolak ajaran atau sunnah-sunnah Rasul, maka diartikan orang itu akan semakin jauh dari jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau ingin dekat Rasul, sunnahnya itu dikerjakan. Kemudian bisa diartikan falaisa minni, bukan golongan aku. Mereka meninggalkan sunnah dengan sengaja, disertai dengan kebencian atau mungkin menolak. Udah nggak mau ngerjain sunnah, dia benci lagi. Ini yang bikin jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa kaitannya ini dengan hadis, dengan tentang hadis bid'ah? Jika amalan sunnah dikerjakan dengan cara berlebihan, kemudian melenceng dari cara Nabi, dapat berakibat buruk. Jadi seorang yang melakukan bid'ah, maka dia akan semakin jauh dari jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita korelasikan kepada bid'ah, jadi bisa jadi orang itu amalan sunnah dilakukan dengan cara berlebihan sehingga melenceng, itu bisa aja menjadi buruk. Seperti apa? Orang yang melakukan bid'ah itu akan semakin jauh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu seperti apa orang yang menolak terhadap sunnah? Yang pertama, orang yang menolak sebagian hadis sahih. Hadisnya sudah sahih, dengan alasan lemah atau tidak sejalan dengan akalnya atau realitanya, dia tolak sekalipun hadis itu sahih. Itu sudah mulai orang itu dikatakan berpaling dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat jauh dari sunnah, di saat itu juga orang itu akan jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, orang yang nolak terhadap sunnah. Mereka merasa dirinya cukup dengan Al-Quran, sehingga menolak hadis. Nah, ini yang repot. Padahal hadis itu pentafsiran daripada Al-Quran. Makanya sering saya sampaikan, orang menyampaikan tafsir itu banyak metode. Ada tafsir biro'i, tafsir dengan menggunakan retorika. Itu tafsir apa? Tafsir fi zilalil Quran Asy-Syaikh Sayyid Qutb.
Ada lagi orang mentafsirkan Al-Quran dengan bil maksur. Apa bil maksur? Orang menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi dan juga perkataan para sahabat. Itu ada tafsir yang namanya tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lainnya. Ada lagi orang menggunakan tafsir dengan tafsir maudhu'i. Apa tafsir maudhu'i? Tafsir tematik. Seperti tafsirnya Ayatul Ahkam punya Syekh Ali As-Sobudi. Jadi ketika orang mengingkari sunnah atau tidak mengakui sunnah dengan alasan cukup dengan Al-Quran, itu tidak dibenarkan. Padahal orang mentafsirkan Al-Quran itu perlu yang namanya ada kaitannya ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi. Makanya ada tuh asbabun nuzulnya, ada lughahnya, ada lagi keterangan para sahabat-sahabatnya. Jadi itu bisa, cara yang seperti itu bisa kita tolak. Yang ketiga, bisa jadi orang menolak terhadap sunnah, orang itu menganggap sunnah sudah tidak relevan. Ini orang-orang yang ingkar sunnah. Lalu apa wa'id, ancaman orang yang membenci terhadap sunnah Nabi? Itu secara tidak langsung orang yang menolak sunnah atau hadis-hadis Nabi, baik perkataan, perbuatan atau sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, secara tidak langsung orang sudah melecehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kecil aja, dulu kita pernah ngupas bab siwak. Waktu kita masih ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Kan orang kalau yang nggak suka sama sunnah ada aja walaupun diplesetin. Atau masalah makan dengan tangan kanan. Di zaman Rasul pernah ada orang makan pakai tangan kiri. Kata Rasul, kul yaminak. Udah ada di masa Rasul. Makan pakai tangan kanan. Mastata'tu ya Rasulullah, aku nggak mampu ya Rasulullah makan pakai tangan kanan. Bal istata'ta, akan tetapi kamu mampu makan pakai tangan kanan kamu. Apa pada saat itu? Marafaha yadahu ila faihi. Itu spontan orang itu tidak mampu mengangkat tangannya untuk memasukkan makanan ke mulutnya. Kan udah mulai ada tuh yang mulai nolak-nolak di masa Rasul. Cuma belum masuk kategori ingkarus sunnah. Cuma di pasal kontan tuh. Nggak mampu ngangkat tangan kanannya memasukkan makanan ke mulutnya. Makanya kita jangan nyepelin sunnah. Itu cuma sunnah. Atau ketika masalah siwak, ternyata banyak yang menyebutkan kisah-kisah tentang siwak. Dulu pernah saya bilang, suatu ketika ada seorang yang melakukan implementasi penyusupan kepada pasukan kaum muslimin. Dilihat pada saat itu apa? Orang kaum muslimin bilang, kenapa sih kita dalam pertempuran ini kalah mulu ya, tumben berat ngelawan musuh yang satu ini? Ada tuh seperti itu. Ditanya, apakah di antara sini ada yang meninggalkan sunnah? Atau mungkin ada yang punya dosa sama orang tua sebelum berangkat? Kalau ada, jangan ikut dulu. Sampai seperti itu. Akhirnya ada salah satu pasukan situ bilang, Tuan, kita udah lama agak nyiwak. Ada satu amalan yang udah lama kita tinggalin, siwak itu. Akhirnya apa? Di mana kita nyari siwak? Udahlah kalau gitu kita cari kayu. Kayu kita runcingin itu buat nyiwak kita dah, nyunah walaupun nggak ada siwak yang sesungguhnya. Ngikutin seperti itu. Musuh yang di dalam yang melakukan implementasi sama pasukan Islam pada saat itu ngelihat, wah orang Islam udah mulai pada serem nih. Kayu aja dia makan, jangan-jangan kita juga nanti dimakan. Sampai seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Keluar dia dari barisan itu, ngadu. Udahlah kita mendingan kabur aja dari sini. Kenapa? Umat Islam udah punya jurus baru. Orang kafir nggak tahu tuh siwak seperti apa dia runcingin seperti itu. Dibilang karena nggak ada siwak yang sesungguhnya. Kayu diruncingin. Yang penting bagaimana biar membersih sunnah itu jalan. Sampai seperti itu.
saking cintanya menjaganya sunnah Rasul tentang siwak aja. Akhirnya apa? Itu musuh kabur juga. Kita bakalan mau dimakan, orang muslim udah ngasah giginya, kita bisa dimakan kalau kayak begini. Itu seperti itu, cuma siwak doang. Ini sunnah. Makanya yang nyiwak itu Masya Allah tuh luar biasa itu. Kemudian Allah akan mengancam orang yang menyelisih perintahnya, karena apa yang dilakukan oleh Rasul itu tidak lepas daripada apa yang diperintahkan Allah. Nabi tidak berbicara kecuali atas wahyu Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illal wahyu yuha. Nabi nggak bicara kecuali atas wahyu Allah. Kemudian dikatakan ancaman yang berikutnya, orang yang membenci sunnah. Sama aja dia udah menuduh Nabi telah mengkhianati risalah. Padahal agama Islam telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang membenci sunnah berarti menolak sebagian atau seluruh ajaran yang ada pada Rasulullah SAW, yang pada dasarnya apa yang dibawa oleh Rasul ada petunjuk dan pasti ada kebenaran. Makanya seorang yang mengabaikan sunnah dengan alasan apapun, hanya ingin mengikuti Al-Quran saja, maka belum lengkap tanpa adanya ajaran yang contoh yang datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lamu bimuradi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid dharaini. An Irbad ibni Sariyah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laqad taraktukum ala mitli baydo lailuha kanahariha la yazigu anha illa halikun. Rawi Ibnu Abi Hasim di dalam kitab Sunnah bisanadin hasan. Wallahu a'lamu bimuradihi. Dari Irbad Ibnu Sariyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baraktukum ala mitli baido. Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas agama yang terang. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Nasai. Lailuha kanahariha, yang malamnya seperti siang, la yazigu anha illa halikun. Tidak ada yang menyimpang darinya, atau orang menyimpang dari Islam, dari sunnah, maka dia akan, kecuali dia akan binasa. Laqad taraktukum ala mitli baido lailuha kanahariha. Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas agama yang terang, malamnya seperti siangnya. Maksudnya apa? Ini hadis menunjukkan betapa jelas ajaran Islam. Islam itu ajarannya jelas. Sampai orang mandi jinabah aja dijelasin dalam Islam. Agama lain kagak ada. Sampai orang habis cerai, ada masa idahnya. Biar suci tuh masa idah setelah orang lahir. Agama lain kagak ada. Itu sampai seperti itu. Ini menunjukkan kejelasan agama Islam. Kata terang malamnya seperti siang, ini metafora kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam ilmu balaghah namanya tasbih. Tasbih. Artinya tasbih itu menyerupai. Tamsil. Menunjukkan betapa jelasnya ajaran Islam. Tidak ada yang samar, tidak ada yang disembunyikan. Semuanya ada dalam Islam. Ini menunjukkan apa? Ajaran Islam semuanya didasari dengan dalil. Jelas.
sehingga dapat dipahami siapa aja yang pengen mencari dasar-dasar atau dalil-dalil dalam Islam itu jelas, lengkap itu. Sehingga kata Nabi, aku tinggalkan agama ini seperti terangnya malam, malamnya itu terang seperti di siang hari. Kemudian hadis ini menegaskan bahwa ajaran Nabi Muhammad itu sudah sempurna. Jadi kalau ada agama-agama baru udah nggak ada lagi. Sekalipun ada Nabi baru udah nggak wajib kita percaya. Karena kenapa? Ajaran Nabi Muhammad udah sempurna. Nabinya, Nabi terakhir, ditutup kesempurnaan agama dengan surat Al-Maidah, Al-Yauma Akmaltu, itu udah sempurna. Makanya maksud hadis di sini, setiap muslim nggak usah mencari ajaran yang lain atau menambahkan agama ini yang sudah lengkap, yang disesuai dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Jadi kalau kita itu sudah lengkap. Jadi saya pernah bilang, kalau ada yang mengatakan, udah nggak usah ngikutin pakai Imam Syafi'i, Imam Malik, nggak usah. Sekarang lebih benar mana hadis sama Imam Malik, hadis dengan Al-Quran. Biar tahu, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan imam-imam yang 4 itu, mereka itu mentafsirkan kan dari hadis juga. Al-Quran dari hadis juga. Jadi kita perlu istimbatul hukmi, kesimpulan hukum. Jadi kalau kita masih perlu, jangan sampai ada berpola pikir Islam nggak perlu pakai mazhab. Wah, repot kalau kayak begitu. Kita belum sifatnya mujtahid, kita masih ngikutin, masih perlu masodir, rujukan. Itu seperti itu. Karena Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lainnya, itu pun mereka mengucapkan fatwa dari hadis Nabi, dari Al-Quran, disimpulkan. Itu seperti itu. La yazigu anha illa halikun. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiada orang yang menyimpang kecuali orang itu akan binasa. Artinya apa binasa di sini? Siapa yang menolak ajaran Islam yang udah jelas kayak gini, mencari ajaran yang lain, maka dia akan menghadapi kehancuran dirinya sendiri. Wallahu a'lamu bimuradi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi bidarain. An Ammar ibni Zararah qal yakni Abdullah ibnu Mas'ud berdiri qama fa'amami, berdiri di hadapanku kemudian bercerita, ya Amru, laqad ibtada'ta bid'atan dolalah au innaka la ahda min Muhammadin wa ashabihi. Imam At-Tabrani fi Mu'jami. Dari Abu Jararah, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud pernah bilang, hai Amr, laqad ibtada'ta bid'atan dolalah, sungguh engkau telah melakukan bid'ah yang sesat. Au innaka la ahda min Muhammadin wa ashabihi, atau engkau meraih petunjuk daripada Muhammad dan para sahabatnya. Jadi Ammar bin Abbasah salah satu tabi'in generasi setelah Habasyah. Ini hadis termasuk asaru as-sahabi. Apa asaru as-sahabi? Al-qaulu ma'udipa ila sahabi atau ila sahabati awit tabi'i. Jadi asar sahabat itu diartikan perkataan yang disandarkan kepada perbuatan sahabat atau tabi'in orang sesudah sahabat. Sahabat itu orang yang melihat Rasulullah, hidup di masa Rasulullah, dia beriman, kemudian dia itu juga
menyaksikan Rasulullah, melihat Rasulullah, itu namanya sahabat. Kalau tabi bisa jadi dia hidup di masa Rasulullah tapi nggak ngelihat Rasulullah. Siapa itu contohnya? Contohnya Uwaisul Qarni. Uwaisul Qarni hidup di masa Rasul tapi nggak ngelihat Rasul. Dia nggak jadi sahabat, dia jadi tabiin, jadi tabi'. Jadi dalam asar sahabat ini dikatakan apa? Menunjukkan dalam hadis ini atau perkataan sahabat ini betapa para salaf, generasi setelah umat, setelah sahabat, terhadap bid'ah itu dikatakan kesesatan yang sangat nyata, tegas kalau kata kita. Jadi perkataan ini secara implisit menekankan kewajiban umat Muhammad agar mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan tegas dalam beragama yang dijalani oleh para sahabat sama tabi', sehingga mereka begitu berhati-hati dalam beragama. Jika tidak ada perbuatan yang mereka tidak kenal dari ajaran Nabi, maka saat itu juga mereka mengingkarinya. Dan asar sahabat ini atau perkataan sahabat ini atau tabi'in ini mempertegas hadis-hadis yang lainnya. Ini untuk penegasan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharaini. Babul istibabil bad'i bil hasanat liyaqtadi bihal akharun wal ba'i wal wa'id bisayyiati khaufan min iqtida'i biha. Ini bab menjelaskan anjuran memulai perbuatan yang baik agar diteladani oleh yang lain, wal wa'id dan ancaman orang yang memulai perbuatan jelek karena takut diteladani orang lain. Jadi perbuatan yang baik itu kita disuruh mulai. Gak apa-apa kelihatan orang, asal itu baik. Buat apa? Agar orang lain juga bisa memulai mengikuti kita. Jadi semuanya ada tempat-tempatnya. Jangan sampai mengartikan, saya mah takut kelihatan orang, itu mah karena manusia. Jadi nggak semua perbuatan itu harus disembunyikan. Kalau ada sifatnya kebaikan, sebarin sebanyak-banyaknya itu kebaikan. Biar orang yang ngelihat ngikutin. Sekarang mohon maaf, kemungkaran aja sekarang ini udah diumbar, betul? Iya kan? Udah nyata-nyata kemungkaran itu diumbar, udah nggak malu lagi. Kenapa kita mengajarkan kebaikan itu malu? Jadi bukan berarti itu dikatakan ria atau apa, enggak, ada tempat-tempatnya. Kalau ria mah adanya di dalam hati kita. Jadi cukup kalau itu rahasia antara kita dengan Allah, tapi satu sisi harus kita sebarkan kebaikan. Sebab sekarang ini kemungkaran udah kelihatan, udah berani terang-terangan, udah mulai ngajak. Itu seperti itu. An Jarir qala musannifu rahimallahu ta'ala wa an Jarir radhiyallahu anhu qala kunna fi sadrin nahari inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu qaumun urah mujtabi nimarin wal aba muqtalidi suyuf ammatuhum min mudar bal kulluhum min mudar Fatam ma'ara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a bihim minal faqati fadakhala summa kharaja fa amara Bilal fa'adzana wa aqama fa shalla thumma khataba. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wal ayatul lati fil hasyr wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min saubihi min sa'in burah min sa'in burihi
min sa'in tamrihi hatta qala walau bisyaqqit tamrah. Qala faja'a rajulun minal ansari bisuratin kadat kuffahu tu'jizu anha bal qala ajazat qala summa tataba'an nasu hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyabin hatta ra'aitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhibah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairi ayang kusa min ujurihim syai' wa man sanna fil Islam sunnata sayyi'atan kana alaihi wizru man amila biha min ghairi ayang kusa min auzarihim syai'. Rawi Imam Muslim wa Nasai wa Ibnu Majah wa Tirmizi. Jadi dalam hadis ini Jarir meriwayatkan ketika kami sedang duduk. Kunna fi sadrin nahar inda Rasulillah. Lagi sedang bersama Rasulullah siang-siang. Jadi kalau siang-siang ini bisa jadi menjelang waktu zuhur. Lagi bersama Rasul. Faja'a qaum ura. Datang seseorang atau suatu kaum telanjang, cuma memakai baju dari bulu yang sudah sobek mereka bolongin. Berarti ini orang susah, orang Islam datang pakai baju dari bulu-bulu yang dibolongin, kan berarti susah itu. Mereka robek, mereka lobangin menggunakan jubah dari luar. Mereka sambil nenteng suyuf. Suyuf itu pedang. Kebanyakan dari mereka mudhar. Bahkan selebihnya dari mudhar juga. Wajah Rasulullah SAW pada saat itu berubah. Melihat mereka yang susah, lalu masuk, kemudian keluar, kemudian memerintahkan Bilal. Dan Bilal qomat azan. Disuruh azan tuh Bilal. Maka selesai azan Bilal pun mengumandangkan qomat. Kemudian Rasulullah sholat dan berkhutbah. Baca tuh ayat surat An-Nisa. Ya ayuhan nas, surat An-Nisa itu tadi di awal-awal suratnya. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari yang satu. Sampai akhir hayat, sesungguhnya Allah menjaga, mengawasi kalian. Innallaha kana alaikum raqibah. Kemudian beliau membacakan ayat lagi. Ya ayyuhalladzina taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Bertakwalah kepada Allah sehingga masing-masing kalian, setiap kalian memperhatikan apa yang udah diperbuat buat di akhirat nanti. Setelah Rasul membacakan dua ayat ini, seorang laki-laki bersedekah, ada yang dengan dinarnya, ada yang dengan dirhamnya, ada yang dengan pakaiannya, ada yang dengan satu sok. Satu sok itu kalau boleh dibilang satu gantang. Tahu satu gantang? Tahu nggak satu gantang? Orang dulu tuh, ya sekitar segituan lah. Ada yang ngasih kayak begituan, segituan. Dan orang sekarang kagak tahu gantang, satu gantang kagak tahu kalau ditanya. Zaman Kibenen itu satu gantang itu. Dalam bahasa Indonesia dicari dulu satu gantang itu seperti apa. Itu seperti itu. Ada yang ngasih satu sok gandumnya, ada yang ngasih korma, bahkan ada yang ngasih satu biji korma dibelah dua.
Masya Allah, itu sahabat. Makanya dibilang di masa Nabi itu sebaik-baik masa. Kenapa? Ketika Nabi membacakan ayat, 2 ayat doang dibaca sama Nabi. Awal surat An-Nisa sama surat Al-Hasyr. Kata Nabi, takutlah Allah mengawasi kamu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah apa yang kamu siapkan buat besok di akhirat. Itu ada orang miskin. Miskin ini dalam hadis pakoh. Pakoh itu dibawa dari orang miskin, berarti fakir. Jadi dalam hadisnya ada al-pakoh tuh. Datang tuh kepada Rasulullah. Nabi cuma baca ayat itu doang. 2 ayat dibaca sama Nabi. Wah, langsung itu sahabat. Yang apa yang dia bawa, apa yang dia punya, langsung dia bagi-bagiin. Yang bawa baju, dikasih bajunya. Ada yang bawa pada saat itu apa, dirham, dikasih dirhamnya. Ada yang bawa dinar, dikasih dinarnya. Ada yang cuma punya gandum, dikasih gandumnya. Ada yang cuma punya korma 1 butir, dibelah dibagi 2. Lah kita kalau mendengar ayat tentang ayat ini nggak langsung sedekah, cuma bilang, hey, apa yang udah kamu persiapan buat bekal akhirat nanti, serentak langsung ngamalin sedekah semuanya. Lah kita kalau mendengar kayak begini langsung diamalin nggak? Makanya dibilang sebaik-baik masa adalah di masa Rasul. Mereka mendengar ayat dibacakan doang, belum ditafsirkan. Langsung ketika ada orang itu orang susah, langsung dibagi. Walaupun sedekah dengan yang punya 1 butir koma pun ingin mendapat bagian buat bekal akhirat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Walaupun 1 butir, dia rela dia bagi 2. Kenapa? Bekal akhirat walaupun kecil, asalkan iman, itu ada nilai pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya di masa Rasul. Kemudian Jarir berkata, ada laki-laki kaum Ansor datang dengan kantong di mana tangannya tidak kuat membawanya, bahkan benar-benar tidak kuat. Kemudian orang itu datang silih berganti sedekah sampai tumpuk-tumpuk besar dari makanan dan pakaian. Melihat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mukanya berseri-seri kadzahabi, seperti emas yang baru disepuh. Masya Allah, seperti apa muka Rasulullah berseri-seri, senyumnya seperti emas yang baru disepuh. Nggak bisa ngebayangin ya muka Rasulullah. Ini kata Jarir yang melihat pada saat kejadian itu. Kenapa? Karena sahabat langsung apa yang dibacakan ayat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa bekal kamu buat di akhirat nanti? Kontan tuh. Nabi sampai senyumnya seperti emas yang baru di yang baru disepuh. Baru Nabi bilang, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Nah ini, siapa yang memulai kebaikan dalam Islam, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi. Maka baginya mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengamalkan sesudahnya tanpa berkurang sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Jadi siapa yang memperkenalkan, siapa yang mempraktekkan atau memulai suatu kebaikan. Nah ini sahabat tadi nggak dilihat namanya siapa. Tapi ketika sahabat itu dibacakan ayat oleh Rasul, satu sahabat ada yang duluan ngasih dirhamnya, ada yang ngasih dinarnya, kemudian diikutin oleh sahabat yang lain. Ada yang ngasih gandum, ada yang ngasih pakaian, ada yang ngasih korma walaupun cuma sebelah dibagi 2. Nah ini kata Nabi, orang yang memulai kebaikan atau mempraktekkan satu kebaikan, au ibtida bil khairat, dia mungkin menyumbang, dia mungkin mengajar, kemudian yang lain pada ngikutin kebaikan itu, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang tersebut mengamalkan setimpal. Nih hari ini bapak kita, ibu ngasih sedekah buat Palestina misalnya, ada datang, saya duluan ngasih.
Saya mau nyumbang buat di sono ambulan, 1 mobil ambulan. Saya duluan ngasih. Yang lain ngelihat, ngikut juga. Ketika yang lain ngikutin, kita dapat pahala dari dia. Ngikutin lagi, dapat pahala dari dia. Karena kenapa di situ? Al-ibtida bil khairat, memulai dengan kebaikan, maka kita pun dapat pahala dari orang tersebut. Makanya kebaikan itu harus dimulai dari kita yang bagus. Yang lain pada ngikutin, baru datu. Walaupun pada saat itu ada yang ngasih sedikit, walaupun orma dibagi 2. Bisa jadi dengan ilmu dia mengajar, yang lain pada ngikut ngajar, menjadi inspirasi, kemudian dipakai sama yang lain, itu mendapatkan nilai yang sama. Pahalanya dari mereka yang mengamalkannya. Jadi mendapatkan pahala dari setiap orang yang meniru kebaikan. Mulainya kita, orang pada niru, dapat pahala tuh kita. Dan pahala itu akan terus mengalir. Selama baik itu dikerjakan, dan terus sampai orang itu meninggal dunia, masih mengalir pahalanya. Jadi kalau kebaikan itu mulai kita lebih awal yang bagus. Makanya sahabat setelah ngebaca, Nabi selesai membacakan ayat tadi, wal tanzur nafsun, sama awal surat An-Nisa, kontan sahabat buru-buru. Kenapa? Karena dia pengen dapat balasan pahala dari Nabi. Mohon maaf, balasan pahala yang berkelanjutan dari orang yang mengerjakan kebaikan yang dia contohkan atau dikerjakan oleh dia, orang pada mencontoh. Itu bisa jadi kita ingin mewakafkan Al-Quran, misalnya sini kita pengen ngasih wakaf di daerah-daerah pelosok, itu perlu Al-Quran atau pesantren-pesantren tahfidz Qurannya udah pada sobek, kita pengen mewakafkan, saya pengen mulai, yang lain pada ngikutin. Nah itu seperti itu juga bisa jadi, atau kebaikan apapun. Wa man sanna fil Islam sunnatan kana alaihi wizruha man amila biha min ghairi ayankus min auzarihim syai'. Siapa yang memulai sunnah atau amal yang jelek, sayyi'atan, sunnatan sayyi'atan, yang buruk atau jelek, maka dia akan memikul dosanya dan dosa orang-orang melakukan tanpa berkurang sedikit pun dari mereka. Jadi maksud di hadis ini, jika seorang memulai perbuatan yang jelek, ini perbuatan yang jelek kadang-kadang di depan mata kita, mohon maaf, memfitnah. Kita mulai duluan, mulai dari kita, nauzubillah, memfitnah. Atau mungkin berjudi, kemudian yang lain pada ngikut. Kan kalau fitnah kan paling enak ngikutinnya. Ngelihat belum, ngedenger langsung belum, mulai ada tukang kompor mulai, kita ngikutin. Nah itu. Yang tukang kompornya itu yang bahaya. Atau orang main judi, nggak mungkin sendiri, pasti ada temennya. Maka dia akan menanggung dosa orang lain yang ikut melakukan karena dirinya memperkenalkan perbuatan jelek atau memperkenalkan dosa. Jadi lubul hadis, inti hadis di sini, hadis ini mendorong kita kaum muslimin untuk berbuat baik dan memulai kebaikan dari diri kita sehingga akan menjadi contoh buat orang lain. Itu targetnya di situ. Kita disuruh kaum muslimin setiap ada kebaikan mulailah dari kita, dan orang ketika mengikuti apa yang kita kerjakan kebaikan, maka itu bagi kita pahala yang berkesinambungan. Kemudian pentingnya kita mencontoh kebaikan dan menghindari kejelekan daripada perbuatan. Karena apa? Karena yang jelek itu pun sama, yang kita mulai kejelekan orang nyontoh, maka itu akan mengalir juga dosanya. Sehingga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi pernah bilang, man dalla ala khairin falahu ajru mitlu fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan aja, baginya pahala satu kebaikan yang sama. Ini hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Wallahu a'lamu bimuradi.